Dari BNI untuk pemerintah agar bisa campur tangan dalam masalah infrastruktur yang ideal ini seperti apa? Saya rasa sekarang itu juga ada inisiatif ya untuk kalau kita bicara nanti, ada rencana dari Kominfo untuk membangun suatu pusat data nasional ya, membangun satu infrastruktur hyperscale data center yang besar. Nah, kita juga menunggu nih inisiatif-inisiatif seperti itu untuk kita bisa mendapatkan tempat yang ideal, untuk nanti kita bisa letakkan salah satu data center kita itu berada di situ juga. Karena kita membutuhkan lokasi yang baik dan juga mempunyai risiko yang berbeda dengan yang ada dengan data center yang ada sekarang. Karena kita menganut tadi 3 lokasi tadi tuh, Mbak Neke. Jadi, setiap saat kita bisa aja memindahkan salah satunya untuk mendapatkan komposisi, yang dari sisi kacamata risikonya bisa lebih tersebar, seperti itu. Baik, apakah yang diharapkan ini hanya sebatas lokasi penempatan untuk data centernya saja dan juga infrastruktur tentunya, atau juga lebih ke pengaturan keamanan? Kalau untuk data center lebih kepada lokasi dan infrastruktur, itu pasti akan menjadi satu. Pada saat orang membangun data center, kalaupun kita membangun suatu pusat data yang baru, pasti kriterianya prasyaratnya adalah membangun infrastruktur yang ada di sana. Infrastruktur kelistrikan, infrastruktur komunikasi, semuanya harus ada dulu, baru data center itu dibangun. Ya, jadi ini yang saya rasa itu sudah paket ya. Tetapi kalau kita bicara mengenai keamanan, sebenarnya itu aspek yang berbeda lagi. Karena kalau kita bicara mengenai data center, sudah pasti adalah bicara mengenai keamanan fisik, ya. Keamanan fisik gedung data centernya sendiri, lokasinya sendiri, terhadap aksesnya cukup aman atau enggak, ini merupakan keamanan fisik, ya. Tapi keamanan yang non fisik, ya, cyber security segala macam, itu pengamanannya yang lebih dilakukan oleh institusi masing-masing yang menggunakan layanan data center itu. Ya, jadi cyber security adalah tanggung jawab para tenant yang menggunakan layanan data center ini. Kecuali kalau kita bicara mengenai public cloud ya. Kalau sistemnya cloud itu lebih package yang lebih menyeluruh. Karena kalau udah sifatnya layanannya adalah cloud, cyber security adalah embedded berada di dalamnya. Certain level untuk cyber security udah di cover oleh penyedia jasa cloud service itu tadi. Jadi kita lihatnya berbeda. Kalau kita ngomong masih levelnya data center yang biasa ya, kita nyiapin untuk infrastruktur, cyber security adalah bagian dari penyewanya yang ngurusin. Tapi kalau yang dibangun adalah suatu cloud service ya, yang kita tahu pemain besarnya ada Amazon, Google, Alibaba dan sebagainya, mereka juga menyediakan layanan cyber security sampai level tertentu. Begitu Mbak Baik. Nete. Baik, Pak Yebe, kalau kita berkaca pada sistem di luar negeri, begitu di mana perusahaan domestik ini lebih mudah mendapatkan akses untuk data center, apakah ini efektif juga diterapkan di Indonesia? Saya rasa kalau sekarang bicara mengenai industri yang baru ya, perusahaan-perusahaan baru, perusahaan-perusahaan digital, startup, mereka nggak akan masuk ke menggunakan layanan data center yang menjadi tenant di situ, membangun infrastrukturnya sendiri, tapi pasti mereka akan langsung tuh karena di situ lebih lengkap layanannya. Kenapa mereka bisa? Kenapa bank-bank yang tradisional nggak lari ke sana? Karena ini kita bicara lagi mengenai teknologi yang dipakai ya. Karena kalau kita perbankan kayak gini, yang perusahaan-perusahaan tradisional, kita mempunyai platform-platform yang lebih proprietary ya. Proprietary itu artinya sistemnya nggak common, bukan yang commodity ya, yang tidak bisa menggunakan service yang ada di cloud. Jadi kita harus mempunyai infrastruktur sendiri. Makanya kita pengguna data center, layanan data center. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan baru, mereka daripada harus menginvest infrastruktur, menyewa data center, kemudian mendevelop aplikasi, mending mereka menggunakan layanan cloud basis. Jadi nggak perlu pusing-pusing memikirkan support terhadap infrastruktur atau investasi di infrastruktur. Jadi ini memang bergantung kepada tipe perusahaan yang masuk dan tipe teknologi yang digunakan. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.